Kebenaran firman Tuhan, saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-12. Nanti saya minta tolong saudara ini Josi agak pinggir sedikit ya, kalau bisa ambil kursi kamu duduk jadi saya bisa melihat yang di belakang ini ya. Haleluya. Matius 7 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-14. Sambil saya menunggu, semua jemaat Tuhan sudah pegang Alkitab, ya duduk baik, dengar firman Tuhan dan saya akan menyampaikan. Ya, sekali lagi Matius 7 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14. Ya, yang ada di kamar mandi, ayo keluar sudah. Ya, waktu sudah sangat dekat ya, kita sama-sama. Matius 7 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Jalan yang benar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Yang ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senantiasa kita mendengar Saudara Alek mengatakan, Tuhan, gereja ini adalah gereja jalan sempit, bukan jalan lebar. Ini adalah gereja jalan sempit. Banyak di dalam hari-hari yang terakhir ini, ada gereja yang masih tetap ada di dalam jalan sempit. Ada juga gereja-gereja pertahankan di dalam jalan lebar. Tetapi firman Tuhan mengatakan jalan sempit banyak orang tidak mau. Mereka lebih senang di dalam jalan lebar. Karena jalan lebar itu enak, mengenakan telinga. Dosa tidak dikorek. Hamba-hamba Tuhan takut untuk mengorek dosa. Tapi kalau jalan sempit, dikupaskan semua dosa-dosanya, dibongkarkan dan ditelanjangkan semua, agar supaya kita ini hidup di dalam perkenanan Tuhan. Tapi banyak orang tidak mau. Jalan sempit itu banyak orang tidak suka. Tapi orang lebih senang jalan lebar. Kita ambil contoh satu lagi. Rasul Paulus berkata kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Ya, saya berharap yang ada di kamar mandi untuk keluar sudah, tapi kalau tidak dapat ya sudah mau omong apa. 2 Timotius 4, ya kita sudah lama tidak beribadah, kita datang, kita tidak dengar firman, sayang. 2 Timotius 4 ayatnya yang ketiga. Kita melihat di sini 2 Timotius 4 ayat ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima apa? Ajaran sehat. Karena ada waktunya. Saat-saat ini akhir zaman sudah banyak sekali orang tidak mau menerima ajaran sehat. Ajaran yang mengorekkan dosa dan lain-lain. Tidak mau. Tetapi dia katakan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Sekali lagi, tetapi dikatakan di sini mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Kalau tadi kita mendengar Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan tentang jalan sempit dan jalan lebar. Jalan sempit sedikit sekali orang mau.
Tapi orang lebih senang jalan lebar. Seperti jemaat kita ini. Ini jemaat jalan sempit. Ibadah sudah 3 jam. Bahkan diminta kalau bisa pagi sore. Itu 2 gomer. Itu kebenaran firman. Di dalam ibadah, selama seminggu, ada Zoom Selasa, ada Zoom hari Jumat. Setiap pagi ada doa pagi. Ada ibadah hari Kamis tatap muka. Ada kaum muda. Itu korbannya yang luar biasa. Secara manusia orang berkata itu bodoh. Cukup sekali saja ibadah. Tidak usah terlalu fanatik. Tidak usah terlalu mendekatkan diri sama Tuhan. Tidak usah terlalu banyak ke gereja. Tetapi kita melihat. Kalau orang yang mau melakukan ini. Dia akan mendapatkan kehidupan. Tuhan katakan. Tetapi ada di dalam jalan sempit. Itu dia akan mendapatkan kehidupan. Tetapi sedikit sekali orang yang mau. Tapi kalau kita mau ambil jalan lebar, banyak sekali orang mau jalan lebar. Tetapi gereja kita terus pertahankan ada di dalam jalan sempit. Tidak menginginkan besarnya jemaat, tidak menginginkan gereja itu jadi besar, terkenal. Tetapi yang diinginkan Tuhan berkenan kepada kita. Juga jemaat-jemaat Tuhan. Tentu kalian datang untuk apa? Mencari Tuhan. Bukan mencari berkat. Kalau kita mencari berkat, kita dapat itu berkat, selesai, habis. Tapi kalau kita dapat Tuhan, itu adalah kekal. Kita bukan mencari ikan, tetapi kita cari pancingnya. Tolong HP semua disimpankan ya. Saya minta tolong disimpankan, dihargai sedikit firman Tuhan ini. Nanti mau HP keluar saja, di luar main HP. Tapi kalau di sini dalam bergereja tolong HP. Kalau tidak mau bisa keluar dulu di luar supaya tidak mengganggu. Ini dia punya nama ibadah jalan sempit. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak ada orang mau. Teguran-teguran seperti ini. Tidak mau. Tetapi inilah yang Tuhan taruh. Kalau kita mau supaya Tuhan berkenan kepada kita, kita ambil kebenaran firman Tuhan. Saya ingat ini satu firman Tuhan di dalam Matius tadi. Dikatakan di dalam ayatnya Matius 7 ayat ke-24. Matius 7 ayat 24. Kita melihat di sini. Ada 2 macam dasar. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Sekali lagi saya baca. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendengar, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau Bapak Ibu pagi hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan dan Bapak Ibu mau melakukannya, itu Bapak Ibu dikatakan orang yang bijaksana. Ya. Bijaksana yang mendirikan apa? Rumah di atas batu. Rumah kok dibangun di atas batu? Fondasinya dibangun di atas batu. Kalau fondasi dibangun di atas batu, fondasi itu kokoh, kuat. Ya. Waktu badai datang, persoalan datang, segala semua tenang, bisa mengucap syukur. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-25 ya, ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Artinya apa?
Orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan dia merasakan itu tersentuh di dalam hatinya dan dia tidak bisa terima dagingnya yang keluar, dia marah, tidak mau melakukan. Dia adalah orang yang bodoh, ya, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau rumah itu fondasinya berdiri di atas pasir, ayat 27 kita melihat di sini. 27 dia mengatakan apa? Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melandah rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Sekarang Bapak Ibu boleh merenungkan, boleh mengheningkan cipta sejenak. Kalau Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan ini dari awal sampai akhir, kalau Bapak Ibu bisa menangkap baik-baik dan melakukan, Bapak Ibu ibaratnya dikatakan Tuhan, bukan saya. Karena di dalam Matius ini pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya sebagai perumpamaan-perumpamaan. Bisa melakukan, itu adalah satu keuntungan oleh Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau, Bapak Ibu marah, itu Bapak Ibu dikatakan bodoh. Saya tidak mau berbicara kepada Bapak Ibu, ya bodoh, tidak enak. Tapi firman Tuhan yang mengatakan, kalian itu bodoh. Tentu kita semua tidak mau terima seperti ini. Tidak mau. Mungkin ada yang berbicara di dalam hati. Sudah seminggu kita dah kerja susah payah. Dengan kepala di bawah, kaki di atas. Mencari nafkah. Capek-capek. Ingin datang ke gereja. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati. Menyenangkan telinga. Tapi kok dosanya dihantam terus. Ini adalah jalan sempit. Nah, saya percaya. Orang yang beribadah di dalam jalan sempit, dia akan kekal selama-lamanya. Tapi orang yang beribadah di dalam jalan lebar hanya sejenak saja. Tolong jangan tidur. Lihat sama saya di sini. Saya lihat terus yang tidur. Ya. Karena ini adalah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu. Pagi hari ini. Karena kita tahu kalau kita ada di dalam jalan yang sempit, kita beribadah, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini, satu kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengar. Tadi saya tunjukkan, ya, kenapa orang ini bisa seperti ini. Tolong dikeluarkan. Ya, tolong fotonya. Ya. Saya kemarin waktu saya melihat videonya, ya. Saya melihat videonya. Saya melihat orang ini. Loh, ini orang ini saya kenal. Saya kenal orang ini. 20 tahun yang lalu, saya rasa-rasanya saya tahu orang ini siapa ya. Ya, karena tadi waktu kita lihat video, Bapak Ibu senang. Saya lihat dia lagi stres. Siapa orang ini? Keluar lagi foto lagi satu. Ya, ada dua. Nah, ini. Siapa orang ini? Keluar lagi satu, siapa lagi orang ini? Ya, ini. Yang saya mau berbicara kepada bapaknya dulu. Langsung saya telepon. Saya telepon. Kepada siapa? Kepada yang menangani panti asuhan. Siapa orang ini? Coba tolong cek. Ternyata dicek dan coba saya berbicara. Dia adalah seorang pengusaha yang ada di Kembang Jepun. Berarti ada di Kembang Jepun orang yang cukup ada nama, berarti orang yang berduit. Ya. Tapi kan orang bekerja itu kan ada pasang surut. Sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun. Bagaimana pada waktu dia naik? Gimana? Bagaimana pada waktu dia turun? Dia menghadapi turunnya ini. Tapi karena kebanyakan banyak orang-orang di sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Sehingga mereka mengalaminya kesusahan, mengalami kebangkrutan dan lain-lain. Mereka stres, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka putus asa, hampir mau bunuh diri. Dan akhirnya sudah kayak orang gila, dimasukkan sama kakaknya. Karena sudah tidak bertahan lagi untuk mengurus dia, dimasukkan dia ke pantai jompo. Tolong ya, saya perhatikan dari sini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mendengar ini. Dan kita coba kembali introspeksi di dalam kehidupan kita. Bagaimana pada waktu kita mengalami persoalan, masalah, beban-beban hidup, bagaimana kita harus menghadapinya? Kita pernah mendengar kesaksian satu keluarga. Dia mengatakan pada waktu itu kami mengalami masalah, kami mengalami kesusahan, kami dikejar-kejar hutang, kami lari kemana-mana sudah tidak berdaya lagi. Kami ambil keputusan suami istri untuk supaya bunuh diri. Dan anak kami titip kepada keluarga. Tapi untung karena kami mengerti firman Tuhan, kami diizinkan diproses, dibentuk, diberikan nasihat-nasihat terus. Dan kami tetap kuat. Karena orang berpikir bunuh diri itu adalah satu jalan keluar. Padahal firman Tuhan bilang orang yang bunuh diri itu langsung terjun langsung ke neraka. Maka itu Bapak Ibu, karena kami mengerti firman Tuhan, jadi kami wurung tidak jadi, kami jalankan terus hidup ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita berdoa supaya biar mata hati kita yang sudah tertutup dengan duniawi, mata hati kita yang sudah tertutup dengan kebenaran firman, dilepaskan melalui firman Tuhan. Coba kita melihat. Orang ini tidak kuat sehingga dia dibawa oleh saudaranya. Karena dikatakan bahasa Cina bilang bohwat, sudah tidak bisa lagi, stres tingkat tinggi. Dibawakan ke sini. Yang dulu jadi bos. Tapi karena waktu dia turun, tidak ada kebenaran di dalam hidupnya, tidak ada Yesus di dalam hidupnya, sehingga dia stres. Kenapa saya harus terus kejarkan ini kepada jemaat? Sebab saya tahu ada hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Minyak sudah naik, bahan-bahan makanan semua sudah naik, segala-galanya naik dan kosong, bahkan gaji tidak naik, pengeluaran tambah besar. Betul Cicu ya? Betul Cicu ya? Tambah besar. Kalau kita tidak kuat Bapak Ibu, kita akan jatuh. Tadi saya berdoa, Bapak Samuel dan istri, dalam nama Tuhan Yesus, sudah 23 tahun mereka masuk di dalam pernikahan kudus, Tuhan masih tetap kasih satu mereka. Saya percaya kalau rohani mereka kuat, menghadapi masalah, masih tetap mereka bergandengan tangan. Sampai Tuhan Yesus datang, masih tetap bergandengan tangan. Betul Cicu? Senang Cicu? Betul dibilang orang tua. Tapi kalau rohani kita tidak bagus, akan pecah. Percuma. Dapat ini, lebih baik aku tak cari wong lain aja. Itulah dunia saat ini. Maka itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Dan kita melihat. Siapa lagi tadi? Ada ibu. Saya terus mempelajari, tolong dikeluarkan. Siapa lagi tadi? Ada ibu, tolong agak cepat. Ya. Ini ibu. Ya. Ini ibu adalah satu korban. Ya, dibuang oleh anaknya. Tidak mau urus lagi. Ibu dari piara dari kecil, 9 bulan 10 hari. Ya, urus anak-anak. Anak-anak sudah menikah. Ya, sudah jadi, anak-anak sudah tidak mau piara lagi. Saya berbicara, anak-anaknya bawa titip ke pantai jompo. Ya, saya percaya. Ini yang titip siapa? Yang bawa anak laki dan istrinya titip. Saya percaya anak laki itu dia tidak mungkin
ya untuk melakukan ini. Karena dia tahu itu adalah mamanya. Tapi ini adalah anak perempuan, istrinya. Pasti. Saya tanya, ya benar. Nah itu saya pelajari, saya bagikan kepada kita semua. Ketiga, anak kecil ini. Kita lihat. Ini masih muda, masih cantik. Ya, orang tua stres. Papa mama stres, tidak kuat. Ya, nenek stres, tidak kuat. Anaknya terlantar seperti ini. Untung tidak diambil sama laki-laki hidung belang. Mereka dibawakan ke panti sini. Maka itu tadi kemarin berbicara, siapa yang mau tolong dia untuk sekolahkan. Nah kita melihat, karena apa? Karena kedua orang tuanya stres. Mereka menghadapi masalah pergumulan tidak tahan, hancur. Orang tua bercerai, anak papa mama bercerai. Anak sekarang tergeletak. Neneknya juga stres. Kenapa saya dari mimbar saya gencarkan terus. Mungkin Bapak Ibu tidak terima dengan kerasnya ini. Tetapi saya tidak mau. Anak-anak saya yang Tuhan percayakan digembalakan seperti ini. Mungkin saya tidak. Iblis terus mengaum-ngaum. Mencari orang yang siap ditelan. Kenapa terus saya teruskan? Berbicara terus dengan keras. Terus menasihati. Karena saya tidak mau harus terjadi seperti ini. Terutama saya dulu. Keluarga saya dulu. Saya tidak mau. Terutama jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan, digembalakan. Saya tidak mau. Karena begitu banyak yang hancur di luar. Maka itu jemaat-jemaat yang ada di sini. Mari kita datang bukan cari manusia, cari Tuhan. Kalau kita dapat Tuhan, segala-galanya kita dapat. Kita datang ke sini bukan cari ikan, cari pancingnya. Kalau kita dapat ikan, kita makan habis. Tapi kalau kita dapat pancingnya, sudah ikan habis, kita pergi lagi, kita pancing, dapat lagi. Pergi kita pancing, dapat lagi. Maka itu cari pancingnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu mengerti semua. Saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini. Terus saya sampaikan ini firman, terus saya sampaikan ini firman. Dan saya percaya itu Tuhan titipkan. Maka itu kemarin saya lihat, saya coba hubungi. Ini gimana ceritanya, ini gimana ceritanya, ini gimana ceritanya. Saya bagi-bagikan, saya dapat dan saya bagi-bagikan untuk keluarga saya bagi-bagikan juga untuk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mulai firman Tuhan. Ya, jadi kita ini gereja jalan sempit. Ya, banyak orang tidak mau. Tapi gereja ini adalah gereja jalan sempit. Orang yang mau hanya sedikit. Tidak sebanyak. Sedikit saja. Tapi jalan lebar itu banyak. Mereka pakai artis-artis, bintang-bintang film dan lain-lain segala. Itu jalan lebar. Banyak orang sungguh-sungguh mau. Tapi dikatakan firman Tuhan menuju kepada apa? Kebinasaan. Tolong tadi dikeluarkan. Menuju kepada apa? Kebinasaan. Matius 7 ayat ke-13. Matius 7 ayat 3. Masuklah melalui pintu sesak itu. Karena lebar pintu dan luas jalannya. Menuju kepada apa? Kebinasaan. Berarti amsyong sudah. Dan banyak orang yang masuk melalui ini. Mereka senang. Senang ini. Senang. Mereka Bapak Ibu kalau sudah pergi masuk di jalan lebar, sudah tidak mau kembali lagi. Enak di sana. Hamba-hamba Tuhan tidak pernah mau menegur dosa. Dia tidak mau. Tapi dia orang Hong Kong bilang dia wung terus. Dia wung itu dia ini terus. Dia angkat terus, dia puji itu orang-orang semua. Itu banyak orang suka seperti itu. Tapi tidak seperti ini. Oke, baik Bapak Ibu, mari
sekarang kita mulai masuk yang Tuhan titipkan kepada saya. Ajakan kepada Bapak Ibu kita buka di dalam Mazmur 128. Mazmur 128 mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat 6. Oke, saya berharap Bapak Ibu bisa membuka. Yang tidak mau masih tetap main HP, ya sudah. Saya mau omong apa? Musa pada waktu itu juga tidak semua pengikut-pengikutnya mau nurut kepada Musa. Banyak yang berontak. Tapi kita melihat yang berontak itu apa yang terjadi? Mereka mati di padang gurun semua. Ya. Tapi yang mau hanya dua, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu sampai pada waktu Musa mati. Yosua, Musa meninggal. Ayo ganti, bawa bangsa Israel ini lagi. Ya kan? Tapi yang tidak mau, ya sudah diizinkan masuk di dalam kebinasaan, masuk di padang gurun dan mati dalam kebinasaan. Saya percaya jemaat Tuhan semua, tidak semua mau, tapi kita berdoa oleh kasih karunia Tuhan, kita semua ini mau. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Indah kan? Berkat atas rumah tangga. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa yang mau rumah tangga Bapak Ibu itu kocar kacir? Tahu kocar kacir? Tanya Bapak Toga Sirait. Kocar kacir, kacau. Siapa yang mau? Ada di sini yang mau? Angkat tangan. Tak kasih hadiah kacang hijau 5 kilo. Yang mau. Ya. Tentu semua tidak ada yang mau. Minta semua rumah tangga itu rukun. Karena di dalam Mazmur 133, alangkah indahnya kalau kita ini rukun. Kalau kita rukun Bapak Ibu, Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini kalau kita mau supaya rumah tangga kita itu rukun, rumah tangga kita itu diberkati, rumah tangga kita itu disertai, dijaga dan lindungi, mari kita sama-sama belajar. Pertama dulu yang belum menikah. Ya, dan sesudah menikah kita berubah kalau salah. Karena percaya firman itu sanggup untuk merubah. Dikatakan di sini berkat atas rumah tangga. Nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dikatakan di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah setiap orang. Kita semua ini, setiap orang, satu persatu, berbahagialah setiap orang apa yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkan. Setiap orang. Jadi kita berdoa ya, bukanlah dari sekian banyak yang datang hanya 2-3 orang saja yang takut akan Tuhan, yang lain bebal semua. Yang lain mokong, yang lain pemberontak, yang lain tidak mau dengar-dengaran. Tidak ya. Setiap orang yang takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat surya kebenaran semuanya takut akan Tuhan. Nah kita tahu dulu, orang yang takut akan Tuhan itu berupa seperti apa. Pak, gimana takut akan Tuhan? Apakah pada waktu itu seperti Tuhan Yesus, dia ada di atas perahu bersama-sama, murid-murid ada di atas perahu pada malam hari. Mereka sedang naik perahu menyeberang ke Galilea, dan pada waktu itu Tuhan datang jalan di atas air. Mereka bilang, itu hantu, itu hantu, itu hantu. Tidak, tapi mereka tahu itu Tuhan yang datang. Tapi pagi hari ini yang Tuhan mintakan kepada kita, kita jadi orang harus takut akan Tuhan. Pak, saya sudah takut akan Tuhan, Pak. Saya sudah takut akan Tuhan. Ada takut akan Tuhan.
Amsal 8 ayat 13. Apa itu takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat ke-13 coba kita melihat. Kan ada di sini. Takut akan Tuhan apa? Ialah membenci kejahatan. Kadang kita tidak sadar ya. Di dalam kehidupan kita itu banyak kejahatan-kejahatan yang kita simpan. Ya. Maka itu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Siapa yang percaya? Karena kehidupan kita, kedagingan manusia lama itu yang ada di dalam itu jahat. Tapi kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus, ada yang jahat-jahat di dalam hati itu dia udah tidak mau. Dia tidak mau, itu jahat. Tidak mau. Dia tidak mau piara lagi itu kejahatan-kejahatan. Membenci kejahatan. Saya tidak uraikan terlalu panjang tentang membenci kejahatan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tahu itu. Kejahatan itu tidak baik dalam hidup kita. Tuhan bilang, jauhilah hatimu yang penuh dengan kejahatan. Ya. Berapa banyak orang seperti itu. Jahat sekali. Siapa itu? Orang itu jahat sekali. Wah, mama mertua itu jahat sekali. Papa mertua itu jahat sekali. Itu bapaknya jahat sekali. Itu mamanya jahat sekali. Wah, anak itu jahat sekali. Mulutnya ketus sekali. Jahat sekali. Justru karena ada itu kejahatan-kejahatan itu, Tuhan itu mau datang ke dunia. Dia mau berkorban, yang kaya jadi miskin. Kita yang miskin ini menjadi kaya. Justru karena kejahatan-kejahatan kita, Tuhan mau datang. Dia masuk, dia pikul itu salib sampai naik di Via Dolorosa. Dan kedua tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk. Sehingga darahnya mengalir begitu banyak yang saat ini sebentar kita minum. Itu pengorbanan Tuhan. Maka itu tadi saya berbicara kepada satu keluarga ini, Bapak Samuel dan Ibu Leoniwati dan kedua anaknya. Kamu mengheningkan cipta, kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mereka yang tahu. Berapa tahun kamu sudah mengikuti Tuhan? 17 tahun. Di mana di sini saya tahu mereka siapa. Kamu mengheningkan cipta tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kita bisa menghentikan cita, iya ya, Tuhan begitu baik kepada kita. Dan saat ini kita mendengar firman Tuhan. Orang bukan orang jahat, orang baik. Istri saya mengatakan, kamu lihat itu Leoni. Leoni itu paling baik loh orangnya. Loh sungguh. Saya ingat loh sampai sekarang. Kamu lihat itu Leoni. Leoni itu orang paling baik. Dia bilang. Itu istri saya, maka itu istri itu adalah penolong. Anak saya Kesia, Papa lihat itu Leoni. Dia paling baik loh Papa. Andre bilang, Papa lihat itu Leoni. Dia paling baik loh Papa. Papa pada waktu itu jatuh hampir mati. Ya. Papa diangkat. Masuk di kamar situ. Yang datang naik sama Papa dulu itu siapa? Dia tidak peduli siapa-siapa. Dia ambil minyak, dia gosok. Dia keluarkan itu angin semua. Coba kalau Tuhan tidak pakai Leoni. Iya ya, saya bilang. Leoni itu luar biasa loh baik. Pernah Papa dengar Papa punya nama dihancurkan di luar sama Leoni? Tidak pernah. Iya ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya bisa menjauhkan dari kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kita. Hanya satu, melalui jalan Tuhan. Maka itu Tuhan mengatakan, aku benci kejahatan. Aku benci kesombongan. Kita jemaat Tuhan di sini tidak ada yang sombong. Orangnya nurut, taat, setia. Orangnya dengar-dengaran, tentu tidak semua.
Pasti ada juga yang sombong. Maka itu senantiasa saya dari mimbar beritahukan kepada Bapak Ibu. Sebelum kita naik, dasar harus kuat dulu. Seperti tadi dikatakan, rumah itu dibangun di atas batu karang yang kuat. Sehingga pada waktu kita naik, ada kesombongan. Namanya naik itu orang sudah naik. Mungkin sudah mempunyai ini, sudah mempunyai ini. Mulai timbullah kesombongan. Kalau tidak saya bisa, apa tidak jalan? Kalau saya tidak berikan ini, bisakah gereja jalan? Kalau saya tidak memberikan, saya tidak jadi donatur, bisakah panti itu makan panti itu bisa jalan semua? Itu semua pasti karena saya. Itu berbicara kesombongan. Itu membicarakan kesombongan. Saya tidak mau diatur, saya tidak mau ditoto, saya tidak mau saya tidak mau dinasihati. Siapa kau, siapa saya? Itu namanya kesombongan. Tuhan bilang, aku benci itu kesombongan. Kesombongan, kecongkakan. Orang sombong itu. Saya tidak butuh bantuan dia. Tidak semua orang kepingin dibantu. Itu sombong. Tuhan tidak suka. Kadang kita tidak sadar bahwa kita ini sudah ada di dalam level itu. Kita tidak sadar. Tapi Tuhan pesankan pada kita, ini jalan sempit. Ibadah ini, gereja Surya Kebenaran ini jalan sempit. Yang disampaikan semua itu ajaran-ajaran sehat. Maka itu Rasul Paulus bilang kepada Timotius, di dalam waktu-waktu yang singkat ini, orang sudah tidak mau lagi ajaran sehat. Mereka cari yang mengenak-enakan telinga. Yang membawa dongeng. Tetapi ini kita melihat, Tuhan benci loh itu kesombongan. Apa sih yang kita mau sombong? Harta apa sih yang kita miliki? Kita bisa jadi apa sih untuk pekerjaan Tuhan? Maka itu mohon maaf. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Gereja ini tidak butuh orang kaya. Agak aneh ya. Wah, pendeta itu sombong juga katanya. Tidak butuh orang kaya. Sungguh loh. Gereja ini tidak butuh orang kaya. Tapi gereja ini butuh orang yang apa? Takut akan Tuhan. Amin. Amin. Tidak butuh orang kaya. Kalau orang kaya itu kita minta tolong kepada dia sekali, 2 kali, 3 kali tidak lagi. Tapi kalau orang yang takut akan Tuhan itu lain. Maka itu Tuhan taruh di dalam hati saya. Gereja ini tidak butuh orang kaya, tapi butuh orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang kaya, dia ikut memberi, dia ikut cawe-cawe. Saya pernah ada satu orang dia berkata begini, Pak, Bapak kasih makan di panti. Ya, Bapak kasih kue sama mereka. Kue yang Bapak kasih itu, harga itu di pasar Genteng 2.500 saja Pak. Kenapa Bapak hitung 5.000? Sudah mulai atur kan? Kan itu orang kaya. Kan di pasar Genteng 2.500. Sebenarnya itu kenapa Bapak kasih hitung 5.000? Ngomong kayak gitu. Saya diam. Saya hitung-hitung apa sih yang dia ikut bagian. Yang dia mau, yang dia buat. Bapak hitung nasi itu berapa? 10 atau 15.000. Ya. Itu Pak, di pinggir jalan itu murah Pak.
7.000, 6.000 sudah dapat, sudah ada empal, Pak. Ya. Kenapa harus begini? Saya langsung jawab. Kalau kasih, kasih. Tapi tidak usah ikut cawe. Itu urusan saya sama Tuhan. Tapi kalau tidak mau kasih, tidak usah kasih. Ceplak langsung diam. Pada waktu sedang berbicara itu, dia diam. Ya saya bilang lagi sekali, kalau mau kasih, kasih. Mau ikut ambil bagian, ikut ambil bagian. Tapi kalau tidak, tidak. Tidak usah kasih. Benar Bapak Ibu. Selesai saya berbicara itu, kurang lebih 10 menit. Tidak sampai 10 menit, 5 menit. Tiba-tiba orang telepon sama dia. Orang kejar sama dia. Mana uang saya? Kembalikan. Kau utang sama saya sekian banyak. Ayo kembalikan. Kejar sama dia. Sampai berbicara hampir 1,5 jam orang kejar sama dia. Sampai dia capek. Saya korek itu doh. Orang. Ya. Sumbangnya sedikit tapi mau atur. Selesai dia berbicara sama saya, dia tutup telepon, telepon masuk. Orang lain kejar dia. 1 jam lebih kejar sama dia. Tentang apa? Tentang utangnya dia. Sesudah itu baru saya ngomong baik-baik. Kamu kalau mau memberi, beri. Kalau tidak, tidak. Tapi kalau sudah beri, jangan ikut cawe-cawe. Sebab ini adalah tanggung jawab pemimpin. Pemimpin punya urusan, dia bertanggung jawab sama Tuhan. Dia salah, dia punya tanggung jawab. Tuhan bukan hanya gantong saja, Tuhan jadikan setan dia di atas itu pemimpin kalau salah. Ada berapa banyak setan-setan itu yang ada di atas itu. Dari mana aslinya? Itu dari pemimpin-pemimpin, dari orang-orang kaya yang melawan. Yang mau melebihi Tuhan. Mereka dijadikan seperti itu. Jadi kesombongan itu. Maka itu mungkin Bapak Ibu berpikir. Saya bilang, Fon, saya ngomong macam itu. Iya Om, kelihatan arogan Om. Tapi tidak apa-apa. Ya, kita tidak butuh orang kaya. Kita butuh orang yang takut akan Tuhan. Renungan ini Tuhan taruh di dalam hati saya. Bulat di dalam hati saya. Kenapa teman-teman saya? Kenapa keluarga-keluarga saya? Segala saya tidak pernah membawa mereka ke sini. Karena saya tidak mau. Mereka ikut cawe-cawe. Ya, saya mau supaya semua bisa berjalan dengan baik. Bukti tidak ada orang kaya, jalan. Bukti tidak ada orang kaya, jalan. Bapak Ibu tahu, pelai ini urusan panti asuhan yang setiap hari kita harus keluarkan uang berjuta-juta. Berapa banyak donatur yang ada di sini? Berapa banyak donatur yang ada di sini? Bisa hitung dengan tangan. Berapa ini? Donatur yang ada. Tadi malam jam 2 saya berdoa. Saya ingat donatur yang ada. Berapa ini? Ibu Cu bisa tahu berapa ini? 5 donatur. Ya, 5 donatur. Tidak ada. Ini cuma angka 5 toh. 4. Tidak juga. 3. Tidak juga. 2. Tidak juga. 1. Mungkin. 2. Donatur. Hanya 1 yang donatur. Setiap minggu. Tapi dia Tuhan pakai dia dari jauhan sana. 2 mungkin tidak juga. Tapi kita melihat Tuhan bisa dengan cara 5 roti jadi 2 ikan. Jadi kita tidak butuh itu orang kaya. Mungkin orang berpikir, Pak ini donatur banyak. No. Saya kemarin persembahan untuk peduli lingkungan. Saya melihat pagi-pagi, kami keluar hampir 2 juta kemarin. Kami keluar hampir 2 juta. Saya melihat sampai siang. Loh Tuhan,
hanya 5 orang saja yang kasih dana ini. Saya hitung 5, berarti 50, berarti 500.000. Tapi belum 5, karena ada yang juga yang sumbang ini. Ya, tapi di situ saya berdoa, Tuhan bilang jangan kau harapkan, kau lihat ini. Kau ucap syukur saja. Nah itu perlu kalau rohani kita bagus. Kau ucap syukur saja. Kalau toh juga Tuhan kasih 5, ya diucap syukur. Tuhan kasih 2 orang saja yang kirim, kau ucap syukur. Jangan kau andalkan manusia, tidak boleh. Jangan kau andalkan manusia. Jangan kau lihat di antara jemaat orang-orang kaya. Jangan. Kau ucap syukur saja. Karena ini kau jalankan untuk Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Mazmur 146 ayat 9, tolong dikeluarkan. Sebab ini kau jalankan untuk Tuhan. Mazmur 146 ayat 9. Agak cepat. 146 dari Daud. Mazmur 146 ayat 9. Ya. Ayatnya yang ke-9. Tuhan, kita melihat. Tuhan menjaga orang-orang asing. Orang-orang asing itu siapa? Itu kalau kita melihat orang yang ada di pinggir kuburan. Itu orang-orang asing yang kebuang. Yang kurang beruntung hidupnya. Tidak ada tempat tinggal, tidurnya di atas kuburan dan lain-lain. Tuhan menjaga loh mereka itu. Bahkan anak yatim dan janda-janda ditegakkannya kembali. Anak yatim, Tuhan menjaga loh. Janda-janda. Maka itu tadi saya ada bisik kepada istri saya, tolong itu ada ibu janda nanti sebentar dikasih kacang hijau, nanti sebentar pulang disambut sama Agus. Janda, kasih. Tuhan menjaga. Apakah Tuhan, memang Tuhan di dalam firman Tuhan 24 jam Tuhan itu tidak tidur. Buka mata melek terus, Tuhan jaga terus. Dia jaga melalui siapa? Melalui kita ini loh. Saya merenungkan Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda-janda tegaknya kembali. Tetapi jalan orang fasik, orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang sombong. Ya. Dibengkokkan sama Tuhan. Saya pegang ini firman. Tuhan menjaga. Dia pakai siapa? Dia pakai kita. Kita yang mengurus kepada dia. Kemarin seorang ibu di Karya Kasih, suster ini. Dia dari NTT Larantuka. Dia sekolah bla bla bla, dia datang sampai Jakarta sekolah, dia diizinkan ketemu dengan Ibu Teresia. Dia berangkat ke sana, sampai di sana dia belajar, dia bilang Ibu Teresia bisa mengurus ini. Saya juga bisa. Dia pulang, dia lepaskan semua kesusterannya dan dia menjadi biarawati dan sekarang dia jadi pengurus yatim. Dia masuk di jalan-jalan pani di bawah kubur, di bawah jembatan, dia urus semua, dia ini menangkan semua. Dan kemarin dia berbicara kepada saya, Pak, saya mendengar bahwa Bapak hampir seminggu itu 2-3 kali kirim berkat untuk kami. Terima kasih Pak. Kami sangat membutuhkan. Kami sangat membutuhkan bahwa Bapak telah melakukan ini. Dan singkat cerita, banyak dicerita dan di situ saya menjadi berkat. Tuhan memakai kita untuk menjaga ini, memberkati. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi jalan orang fasik dibengkokkan. Orang-orang yang sombong itu dibengkokkan. Tadi kita melihat si orang pengusaha yang ada di Kembang Jepun. Oh itu dulu angkuh sekali loh itu. Saya coba banyak bicara dengan dia. Oh kamu yo, wah saya pikir kamu ini dulu sombong sekali. Tapi ya sudah, Tuhan izinkan dia. Taruh di tempat yang atas, kata Mazmur Asaf di ayat Mazmur 73 ayat 18, gelintir turun ke bawah, hancur. Oh kamu ya, ya oke, apa yang kau butuh? Kita berbuat yang baik kembali. Kembali lagi tadi. Amsal 8 ayat 13.
Kesombongan itu Tuhan benci. Tuhan benci kesombongan, kecongkakan, bahkan tingkah laku yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus untuk saya, jangan sampai saya jahat. Kalau saya jahat dibuang sama Tuhan. Tetapi kalau saya disiplin, karena Tuhan percayakan saya sebagai gembala untuk membimbing, mendidik anak-anak kita. Tentu dengan tegas, tapi tidak boleh jahat. Kalau jahat itu tidak mau memperhatikan orang. Jahat ini tidak. Tadi saya bilang sama Tiffany, kamu kenapa kok loyo, badan tidak enak su. Saya bilang kamu sih, kemarin Susu sudah omong, badan tidak enak karena dia terlalu capek. Dia kerja, semua diurus. Saya bilang kamu tidak usah pergi dulu kerja. Ya, tapi apa ini tanggung jawab gini-gini. Ayo sekarang kamu di sini, ini tak ambil kursi, kamu duduk ini. Ya, duduk. Tidak usah, sambil dia sini. Ya, kita melihat di situ. Hari Kamis dia pimpin pujian, habis itu dia langsung masuk sini, dia tidak kuat. Ya, langsung jatuh, diangkat sama Atalia. Dibawakan ke sana, dipikul sama Atalia. Lalu saya bilang, Atalia, kamu pikul dia, kamu juga jaga. Kamu lagi pikul, kamu pikul dia lagi. Kamu jaga, saya bilang. Ya, diurus, dikasih minyak, segalanya semua. Hati-hati. Saya bilang, kamu istirahat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jauh dari hati yang ada di dalam itu. Ya, mungkin kalau kita renungkan, kita mengheningkan cipta sebentar. Bagaimana kehidupan saya adalah di dalam kejahatan. Tapi Tuhan bilang tingkah laku yang jahat Tuhan itu benci. Dia benci loh. Dan apa? Mulut yang penuh tipu muslihat. Jangan ada di dalam hidup kita ini mulut ini penuh dengan tipu muslihat. Saya menyampaikan firman ini kembali untuk saya. Kadang kita manusia itu mau menutup aibnya kita tipu. Untuk mau supaya mengangkat kehidupan kita supaya orang puji, kita harus menipu. Jangan. Coba ada satu video sedikit saja kita melihat. Tolong dimatikan lampu ini. Sedikit saja. Saya sudah kirim kepada Bapak Ibu, tetapi ini sedikit lagi Tuhan taruh. Coba. Bisa agak cepat sedikit? Ya. Ini saya rasa baik sekali. Loh, Pak Haji yang khotbah. Inilah tentang tipu muslihat. Kebohongan ada. Jangan. Kita belajar ini firman. Ya, tadi dikatakan firman Tuhan, orang yang mau mendengar dan melakukannya, itu Tuhan sedang. Saat ini kita diajarkan. Jangan ada tipu muslihat di dalam mulut kita. Ya, apalagi yang kita berbicara dengan orang-orang pemimpin-pemimpin kita, hamba-hamba Tuhan. Kadang dipikir menipu itu hamba Tuhan yang dekat sama Tuhan, dia tidak tahu. Dia tahu, oh tipu. Sudah dinilai, oh ini orang ini tipu ini. Tipu, tahu. Pernah satu kali, saya duduk. Kok kenapa ya? Dikatakan, Pak, ini tidak bisa dikirim, Pak. Karena sesuatu bla 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 bla. Saya duduk waktu dia bilang tidak bisa dikirim. Loh ini kan kirim ini untuk janda. Kenapa kamu tidak kirim? Dia bilang alasan bla 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 bla.
Saya duduk, Tuhan bilang tidak. Saat ini kau panggil dia dan kau tegur dia. Yang tidak mau si A. Ngomong kan, betul kan? Ya. Dan waktu itu saya katakan sama dia, saya tegas. Kalau kamu tidak mau kirim, semuanya saya batal. Oh iya Bapak, iya kirim. Ya. Tahu itu adalah bohong. Bohong kecil, bohong besar, tahu. Tapi Tuhan yang ada di surga lebih tahu lagi kalau kita bohong. Maka itu saya bilang, hamba-hamba Tuhan yang dekat sama Tuhan, hubungan baik dengan Tuhan, dia punya marifat. Orang itu pahit saja dia tahu kok. Tapi dia mau berbuat apa? Dia hanya apa? Bisa berdoa. Maka itu dia katakan, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di sini kembali lagi di dalam Mazmur 128 ayat pertama, berbahagialah semua orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jelas pemazmur mengatakan, orang yang takut akan Tuhan, hasil kerjaannya itu untuk dia makan, hasil jeripayahnya, untuk keluarganya makan, semua kan jadi berkat. Benar kan? Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bahkan dia katakan apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu. Orang yang takut akan Tuhan, dia bekerja hasilnya itu dari kejujuran, dari ketulusan. Dia mendapatkan bawa pulang hasilnya itu yang benar. Dimakan sama anak istri itu jadi daging. Bukan dimakan menjadi laknat, bukan dimakan menjadi kutuk. Jadi penting sekali yang Tuhan minta kepada kita, takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, kita bawa berkat itu pulang, kasih anak istri makan jadi berkat. Coba kita mengheningkan cipta sejenak lagi. Kita melihat lampau-lampau yang lalu, orang-orang petinggi-petinggi. Mereka dengan kekuasaan mereka mendapatkan harta itu. Dengan harta yang tidak benar. Mereka memberikan makan kepada anak cucunya. Hasilnya apa? Coba mengheningkan cipta. Nah, bisa kan? Kita ingat orang-orang pembesar yang hidup di dalam kekuasaan. Mereka mulai KKN dan lain-lain. Hasil daripada itu. Hasil dari kejahatan, hasil dari pemerasan, hasil dari mana? Mana yang di depan ini kok udah ada anaknya? Sakit ya? Ime mana? Coba lihat. Ada di kamar mandi. Ada di kamar mandi. Coba lihat, panggil siapa yang ada. Ya. Coba kita melihat. Hasil daripada itu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ini tidak takut akan Tuhan, apapun bapak-bapak ibu dapat semuanya dimakan. Hamplang sapsai, orang Hong Kong bilang, semua dimakan. Benar apa tidak, semua dimakan. Kita bawa pulang, kita kasih makan, kita punya anak cucu. Biar sudah, tidak usah, tidak apa-apa, duduk saja. Ya, kita kasih makan, kita punya anak cucu. Jadi apa? Mengheningkan cipta sejenak. Hasil daripada orang-orang yang berkuasa. Ya. Memberikan dengan KKN. Hasilnya apa? Jadi benar? Tidak. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita bekerja dengan mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, berkat itu Tuhan yang kasih anak cucu kita ini. Bukan anak cucu saja, istri, anak, cucu, cicit. Ini kan firman Tuhan berurutan. Takut akan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kuncinya mari. Kita itu yang paling penting takut sama Tuhan. Jangan belot sini, jangan belot sana. Apapun ditabrak, yang penting dapat hasil. Apapun ditabrak, kita dapat, kita makan itu tidak jadi berkat. Tidak jadi berkat.
Coba kita renungkan. Minta Tuhan, Tuhan bukakan pikiran saya. Tuhan bukakan hati saya. Kalau kita dapat hasil yang tidak benar, jadi berkat. Hari ini cembengan, besok cembengan. Waktu kemarin saudara Ivon bilang, ya kan? Saudara Ivon bilang, wah hari ini begitu banyak orang, kemarin banyak orang pergi ke cembengan, begitu banyak orang, makanan baru dibagi 151 tempat aja habis, masih kurang banyak orang cembengan. Ya, saya pernah saksi kepada Bapak Ibu. Ada orang yang salah. Dia ambil bukan haknya dia. Ingat. Itu tabur loh. Dia ambil bukan haknya dia. Dia dapat, dia ambil, peng dia dapat. Dapat kan? Bukan haknya dia, dia dapat kan? Dapat. Saya punya. Pakai, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Pakai saja, jalan. Tapi itu hukum Tuhan itu sudah ada. Dia turun itu. Ya, jadinya apa? Dia tuai. Habis tuai, turun kepada siapa lagi? Turun kepada anaknya lagi. Tuai. Turun kepada siapa lagi? Kepada cucunya. Tuai. Dia tuai. Kenapa? Makan daripada hasil yang bukan sebenarnya. Saya dulu pernah hancur. Waktu saya hancur, saya datang kepada orang. Karena saya ambil mereka punya yang bukan haknya saya. Tapi saya datang kepada mereka. Dengan rendah hati saya berbicara. Mohon ampun. Ampun saya. Saya bukan maksud seperti ini. Tapi saya ini hancur. Kau kasih kesempatan untuk supaya saya bekerja, saya bayar kembali. Ada yang mengatakan kepada saya, sudah, tidak usah, jangan kau pikir. Sudah, jangan kau pikir. Ya, kau ikhlas saya bilang, tapi tidak apa-apa kalau saya ada. Kalau tidak ya. Ada orang yang saya datang sama dia, saya omong sama dia, dia tidak terima. Saya perlahan, saya cicil sampai selesai. Pernah ada satu orang. Saya utang dia 10 juta. Dia kejar sama saya. Dia bilang kalau kau tidak bayar ini uang. Nanti waktu kau khotbah saya datang ke gereja. Omong kosong itu. Dia ada utang saya punya uang 10 juta. Aduh, satu malam saya tidak bisa tidur. Gemetar saya. Coba bayangkan kalau saya sedang khotbah begini. Cicu bilang, omong kosong itu Pak Herman. Dia ada utang saya punya uang sekian banyak. Jemaat langsung lihat semua. Aduh, jadi apa? Ampun saya Tuhan. Saya bilang tolong Tuhan. Itu proses untuk saya. Ada orang, dia tidak sadar. Dia ambil bukan haknya dia. Jangan. Kan kasihan, turun. Mungkin kita berkemenangan saat itu berkemenangan. Tapi endingnya. Itu pohon biji kelapa ditanam, itu kelapa jatuh langsung hantam di ubun-ubun kita sendiri. Sekarang ini, ya, ada orang juga kerja, meribahkan uang. Tuhan bilang itu dosa loh, meribahkan uang. Kasih 10%, 20%. Ya. 10%, 20%. Saya udah berikan kesaksian di Zoom. Itu dia tanam seperti itu. Pernah satu cerita dan sekarang udah terjadi. Neneknya pada waktu itu banyak orang susah, tapi neneknya itu pegang uang. Orang susah mau makan, susah setengah mati. Datang kepada neneknya. Bapak, saya minta beras. Saya minta ini. Orang lapar. Zaman dulu kan emasnya banyak. Saya gadekan emas, kasih beras. Oh ya, dapat ambil emas. Ya ini dikasih bunga sekian persen, 10%, 20%. Kasih lagi beras tapi jaminnya emas, jaminnya apa segala semua. Singkat cerita Bapak Ibu. Orang tidak bisa tebus. Habis emas-emasnya habis semua. Kaya sekali. Dia kaya betul-betul.
Tapi yang dituai apa? Anaknya gila. Ya, anaknya gila. Ngomong sendiri-sendiri. Harta dia punya, emas dia punya, sampai sekarang turun kepada anaknya sama cucunya, itu emasnya masih banyak. Tapi gila. Bukan hanya ke anaknya saja, cucunya juga gila. Maka itu kita, anak perempuan, mau mencari laki atau cari suami, cari yang genah. Jadi ada satu orang menikah sama anaknya. Habis menikah dia punya anak ada 4-5 orang, kaya anaknya. Tapi kasihan anak-anaknya gila semua. Dia punya sertifikat, ada 50 sertifikat. Kerjanya juga macam begitu. Orang tidak punya uang, pinjam 10%, 20%. Tapi akhirnya sekarang semua anak-anaknya gila. Mamanya sekarang pansui, tidak bisa buat apa-apa. Papanya gila, hartanya begitu banyak. Aduh, kasihan. Kakak saya bilang, kamu lihat orang ini, kasihan. Saya kirim makan, kasih dia. Dia bilang, saya punya uang ada, banyak. Kikir, saya punya emas banyak, saya punya sertifikat banyak. Tapi gila semua. Ayo, siapa yang mau? Maka itu apa yang dikatakan? Ya, jangan engkau mengingini punya orang. Ada 10 perintah Allah. Kalau ada saat itu, bereskan. Daripada turun. Karena itu tuai. Engkau akan tabur seperti itu, engkau akan tuai. Aduh, amit. Orang yang takut akan Tuhan tidak seperti ini, Bapak Ibu. Jangan, amit. Jangan. Saya melihat begini, kasihan. Sampai kakak saya angkat telepon, di muka istri saya angkat telepon kepada adiknya. Kau lihat kakakmu sekarang sengsara seperti ini. Ya, uang banyak. Ayo, kau tolong dia, kirim pembantu, kirim supaya masak. Di rumah pembantu pun tidak ada yang mau kerja. Semua jauh, mereka hidup uang banyak hanya pergi beli, makan di luar. Anaknya duduk di pinggir got. Tahu got? You know got? Tanya Pak Toga Sirait. Kalau got tidak tahu, tanyalah Bapak Ibu Mama Dope. Itu orang Sabu tahu itu got. Got itu tempat aliran airnya jalan. Di situ lumpur. Duduk di pinggir situ, makan sambil tangan kotor. Anak orang kaya. Rumahnya ada 2 atau 3 di sini. Semua yang tinggal gila. Mereka menikah. Bininya tidak tahan, tinggalkan. Larinya punya cucu. Cucu sekarang sudah agak besar, gila sekali lagi. Aduh Tuhan, khotbah tentang ini juga mengerikan. Khotbah tentang ini. Gila juga. Ini firman ini menggetarkan kita semua saat ini. Maka itu Tuhan bilang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah takut akan Tuhan, kita tidak macam-macam. Kau buat apa, kau tuai nanti. Kau buat apa, kau tuai lagi. Maka kan saya senantiasa bilang, jangan berurusan dengan hamba Tuhan. Tidak bagus. Itu urusan dengan hamba Tuhan, kita berurusan sama Tuhan. Kau tabur apa, kau tuai. Kau tabur apa, kau tuai. Kau tabur apa, kau tuai. Tapi yang dikatakan di sini, ayatnya yang ketiga. Kalau kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekelilingi mejamu.
Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang ini di sini supaya kita mengenal firman Tuhan, kita tahu Tuhan Yesus, supaya Tuhan rubah kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Gereja tidak butuh orang kaya, gereja itu butuh orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia katakan apa? Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bagaimana sih Pak, istrimu yang menjadi seperti pohon anggur? Gimana ya? Mari, ini ada ayat. Ya, kita mengheningkan cipta kembali istri-istri. Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Dengar saya baca. Ini penting loh. Jangan abaikan loh ini. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Tadi saya sudah ngomongnya ada tabur tuai. Ini bukan menakut-nakuti. Ini memang terjadi. Ya. Istrimu seperti apa? Ya, seperti pohon anggur. Amsal 31 ayatnya yang ke-10. Saya baca, kita baca dari 31 ayat 10 sampai 31, panjang. Tetapi biar ini cerita, kita tahu. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Yang lebih berharga daripada permata. Ya kan? Istri yang cakap, siapa bisa mendapatkan? Dia lebih berharga dari permata. Yang cakap bukan rambutnya dikeriting botol, rambutnya dibikin ini, badannya bagus dan lain-lain. Tetapi yang cakap itu cakap hatinya. Dikatakan di sini, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kalau istri yang cakap itu Bapak Ibu, hati suami itu percaya, duitnya tidak mungkin dikalungkan, dipakai, tidak. Percaya, suami itu percaya kepada istrinya. Tidak mungkin, pokoknya tak fungsin, dia percaya kepada istrinya. Karena suami istrinya bisa mengatur keuangan. Ya. Ia berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri yang cakap itu dia senantiasa berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat. Nanti saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Eksan sudah 17 tahun ada di sini, nanti saya mau tanya, kamu siap untuk naik di atas mimbar? Ia mencari bulu domba, Rami, kamu dengar baik-baik. Dan senang bekerja dengan tangannya. Apa arti ia mencari bulu domba dan rami? Dia mau menolong, dengar baik-baik ini firman Tuhan. Dia mau menolong suaminya bekerja. Itu istri yang cakap. Dia mau menolong suaminya. Ya. Dan senang bekerja dengan tangannya. Istri yang benar itu dia tidak pernah berharap orang lain. Dia senang kerja dengan tangannya sendiri. Dan dikatakan di sini juga, ia serupa dengan kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Dia seperti kapal-kapal saudagar. Dari jauh dia sudah siapkan makanan-makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanami. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatan menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangan ditaruh pada jantra, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada orang-orang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya lenan halus dan kain ungu pakaian.
Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau diduduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya, menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut dan lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasannya tidak dimakan. Anak-anaknya bangun dan menyebutkan berbahagia pula. Suami memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemelekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kita tidak usah lari kemana-mana. Kalau suami sudah takut akan Tuhan, dengan sendirinya akan turun kepada istrinya. Ada yang tahu di sini dari jemaat, ya, istri-istri yang ada di gereja satu saja. Siapa yang seperti ini? Eksan, kamu maju. 17 tahun, pasti kamu tahu. Ayo sini Eksan, ayo agak cepat. Ya, kamu tahu siapa seperti ini? Nggak usah kita lari kemana-mana. Ya. 17 tahun kamu ada di dalam gereja. Tentu engkau mengenal saya. Tentu engkau mengenal istri saya, anak-anak saya. Semua engkau mengenal. Tapi kita berbicara tadi tentang istri. Kira-kira kamu lihat dari antara jemaat ini, mana ada istri-istri yang seperti ini tadi? Ada? Ada? Yang kerasan? Siapa? Ibu Gembala, terima kasih banyak. Ya, Ibu Gembala, saya bersyukur. Saya baca tadi pagi kurang lebih jam 3:30. Saya baca Tuhan bilang, ini istrimu. Pulang baca ulang, ini istrimu. Ya, dia sebagai istri. Dikatakan di dalam ayat 14, saya tahu istri-istri yang ada sini juga ciami-ciami semua, luar biasa. Ia serupa kapal-kapal saudagar, ayat 14, dari jauh ia mendatangkan makanan. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayannya. Ya, ini Ibu Gembala. Dikatakan juga di sini, ia berbuat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dalam nama Yesus pagari. Dalam nama Yesus pagari ini. Saya tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua ibu-ibu di sini masa saya sebut satu persatu. Saya tahu semua ini luar biasa. Tapi kan saya coba ambil dulu contoh, bukan wah sombong, tidak. Baca ini baik-baik. Andre Kesia, kamu boleh lihat mamamu ini bagaimana. Tadi saya sudah selesai mandi, pakaian saya sudah diatur. Semua sudah diatur. Dasi sudah diatur, semua diatur, sepatu sudah dilap. Saya pakai, selesai, saya turun ke bawah. Dia sudah ada di bawah. Dia sudah siapkan kopi, dia sudah siapkan makanan kecil, semua sudah siap, tinggal saya. Dan pada waktu saya mau berangkat, ya, dia melihat, wah ini dasi ini lebih panjang. Ditarik, dia ambil, dia sendiri dia lipat ini. Dia atur. Saya berpikir, wah kalau saya jadi presiden, diatur terus seperti ini. Diatur. Saya merenungkan ini, saya diam. Ya, saya diam. Tuhan kasih contoh. Kasih contoh, kasih contoh. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Mazmur 31, istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Seperti itu. Ya, saya paling beruntung.
Tentu saya ini jadi suami dulu yang takut akan Tuhan. Kalau saya jadi suami tidak takut akan Tuhan, bagaimana bisa turun kepada istri? Bagaimana bisa turun kepada anak-anak? Nanti anak-anak kita berbicara. Dia katakan seperti pohon anggur yang tumbuh subur. Saya merenungkan pohon anggur tumbuh subur. Istri ini jadi berkat. Istri ini jadi berkat. Yang manis, dia memberikan yang manis, tumbuh subur. Anggur itu menjadi berkat. Anggur manis tercurah, la 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 la. Dia menjadi berkat. Jadi anggur manis. Ini istri. Ayo istri-istri. Ayo yang belum menikah. Maka itu ada di dalam firman Tuhan, istri tunduklah kepada suami. Bagaimana suami bisa mau istri tunduk kalau suami sendiri juga tidak benar. Tetapi sudahlah, baik tidak baik tunduk saja. Karena itu adalah firman Tuhan. Anak hormatilah kepada orang tua. Ya bagaimana mau menghormati kepada orang tua seperti begini. Ya sudahlah hormati. Kita harus menghormati dia. Tetapi ketaatan itu sabar dulu. Kalau dia suruh sama kita yang benar, kita jalankan. Tapi kalau dia suruh kita buang diri ke jurang, ya jangan. Jadi kata taat itu tidak. Tapi hormati papa, mama, meskipun dia jahat papa, mama, kita harus hormati. Tapi kalau untuk taat, sabar dulu. Lihat dia suruh apa kepada kita. Maka itu tadi, kalau suami takut akan Tuhan, ya. Kalau suami takut akan Tuhan, dengan sendirinya turun kepada istri. Turun kepada istri. Korintus 15 ayat 33. Kamu jangan sesat. Ya. Kumpulan yang tidak baik akan tidak baik. Tapi kumpulanmu yang baik akan jadi baik. Maka itu kita berusaha. Jangan kita kumpul orang yang salah. Kalau kita kumpul orang yang buruk, jadi hancur kita. Maka itu Bapak Ibu. Suami yang benar itu, ya dia mengalirkan berkat kepada istrinya. Bahkan juga dikatakan anak-anaknya. Anak-anaknya. Menjadi apa kita melihat? Anak-anaknya menjadi apa? Mazmur 128 ya. Ayatnya yang ketiga bagian B. Anak-anakmu, bagian A dulu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi di dalam rumah itu istri itu jadi berkat. Di dalam rumahmu. Di dalam rumahmu. Ayah, istri-istrinya banyak ya yang jadi berkat di rumahnya. Menjadi berkat, dia menolong suami, dia memperhatikan segalanya. Anak-anak diatur semua. Kalau zaman sekarang kan banyak GoFood, gak ada kayak macam begitu. Maka itu mohon maaf. Kalau Alfred itu dia paling bela sekarang sama Atalia. Dia paling bela. Sedikit-sedikit ikut contoh ibu gembala. Sedikit-sedikit ikut contoh ibu gembala. Om, loh istri kamu di mana sekarang? Itu lagi bersih-bersih om. Habis itu apa lagi? Semua dia urus. A sampai Z dia urus. Pakaian dia urus, semua dia urus. Makan dia urus, segalanya semua. Ambil contoh daripada ibu gembala. Saya bilang masa jadi contohnya ibu gembala? Iya dia bilang. Sekarang kalau kita tanya, wah seperti ibu gembala, seperti ibu gembala. Ambil contoh, ikut teladan. Ya saya bilang baik. Kalau bisa macam begitu. Masa kemarin kamu pulang makan, sudah di rumah dimasak. Masak apa? Dibikin masak kuning. Ada ikan dimasak kuning katanya. Loh kuning kan itu ibu gembala ya, belajar dari ibu gembala. Dibikin bubur, dibikin kacang hijau dan lain-lain. Ambil contoh ibu gembala, ya baik. Kita contoh yang baik. Maka itu saya bilang anak saya, Kesia dan Andre, kamu lihat mama, contohi mama. Papa ini paling beruntung.
paling beruntung loh ketemu mama ini. Dia cuma kadang saya sumpek satu. Ya, kerja dah tahu ada waktunya. Sampai malam kerja. Itu yang saya tidak mau. Sehingga saya bilang, aduh Sian, tolong Sian. Kerja ya kerja, istirahat. Jangan sampai kerja terus, tidak istirahat. Kamu kurus kan gimana? Kamu kurus nanti dipikir pendeta ini sekarang jadi pendeta miskin. Tidak ada makan, istrinya tidak dikasih makan, kurus. Ayo, padahal di rumah kan ada makanan. Ayo istirahat yang banyak. Tapi tidak bisa. Mau makan apa kamu? Sian, hari ini makan apa? Saya kepingin makan hewan. Ada hewan di situ? Belum ada. Kamu mau makan hewan? Ya, baik. 1 jam lagi kau turun. Sebentar hewan sudah ada. Bukan pergi beli. Hewan itu sebentar dia sudah buat daripada ikan kerapu. Dia blender, sudah jadi. Amis pun tidak ada. Kamu kepingin makan apa? Sebentar roti sudah ada. Kamu kepingin makan apa? Ayam goreng. Sebentar ayam goreng sudah ada. Kamu kepingin apa? Kamu kepingin di kulkas itu sudah tertotoh, terapi. Semua makanan-makanan sudah ada. Pagi ini kau kepingin makan apa? Saya kepingin makan kepala ikan masak bumbu rujak. Langsung sebentar sudah ada. Mau makan apa lagi? Makan ini. Mau makan apa lagi? Kacang hijau. Saya bersyukur. Saya punya sepupu kirim kacang hijau. Dia bilang kalau kamu mau makan kacang hijau yang enak satu. Ya, saya punya istri kalau bikin kacang hijau itu luar biasa enak. Saya ngomong kepada istri saya, ayo kau belajar sama dia. Sudahlah, saya sudah tahu. Tetapi karena saya punya sepupu ini bilang istrinya pintar bikin kacang hijau, saya telepon. Dia ngomong, sudah itu kacang hijau, saya percaya Sian kamu tahu semua ini. Tapi sudah, karena kau punya suami minta, saya kasih tahu. Ini kacang hijau, kau ambil, kau masak sama dia. Itu semua yang ada itu dia punya kulit-kulit buang. Buang semua. Habis buang selesai, engkau masukkan apa? Masukkan sagu Ambon. Ada sagu Ambon. Istri saya bilang, oh ada sagu Ambon. Saya pikir Tuhan itu baik ya. 2 minggu yang lalu ada orang kirim sagu Ambon kasih pada istri saya. Kasih sagu Ambon, habis ditambahkan santan lagi dibuat makan. Waduh itu enak. Oh begitu ya. Langsung dia buat pakai sagu Ambon, pakai ini. Saya pikir cari sagu Ambon itu di mana lagi ya. Kalau ada sagu Ambon yang pernah datang kasih lagi kepada Ibu Gembala. Nah kita melihat Bapak Ibu, dia bisa lakukan segalanya semua. Kamu mau apa lagi? Kamu mau apa lagi? Siap. Kalau kita mau beli di luar dia marah, dia tidak mau. Kamu mau makan apa? Sudah saya beli di sini. Kamu mau makan peye, kamu main minta terus sama Ivon, saya bikin peye sekarang. Jadi dia bikin peye. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan minta kepada kita hari ini belajar. Ya. Ketiga. Yang terakhir kita melihat, sebenarnya masih panjang, tetapi sudah saya tutup saja di sini. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekelilingi mejamu. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Kalau suaminya takut, istrinya takut, anak-anaknya juga takut. Pohon zaitun itu gimana sih? Ya, pohon itu menceritakan bapaknya. Kalau bapaknya sudah takut sama Tuhan, pohon zaitun itu mengeluarkan buah. Biasanya di timur di Israel sana pohon zaitun itu diambil buahnya, diperasnya keluar minyak. Dan minyak itu mulai keluar apa yang terjadi Bapak Ibu. Dibikin apa? Minyak zaitun. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anaknya juga. Mau pikul salib dalam segala hal. Mau pikul salib. Saya bersyukur. Anak-anak saya 2 ini. Mereka ada di sekeliling kami. Enak. Tidak pernah macam-macam. Semua jalan yang baik. Tidak pernah rame dan lain-lain. Karena apa? Kuncinya dari bapaknya. Kuncinya dari bapaknya. Kalau bapaknya gena, dia akan turun kepada istrinya. Kalau istrinya gena, turun kepada anak-anaknya. Anak-anaknya, saya belum punya cucu.
Tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Cucu-cucunya juga saya percaya. Karena ini firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak mungkin istrinya sudah bagus, anaknya sudah bagus, cucunya jadi mabok. Cucunya jadi penggarong. Cucunya jadi tidak benar. Pasti cucunya juga takut akan Tuhan. Saya rasa sekian. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita laki-laki takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, turun ke bawah, itu indah. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah selesai. Biar firman Tuhan ini bukan agak lama, tetapi ini jadi berkat untuk kita. Kalau kita mau merenungkan baik-baik. Oke, mari kita aminkan, kita makan ini tubuh dan darah Yesus. Agak cepat sudah, kita langsung selesai. Saya percaya sudah banyak kita mendapatkan berkat. Ya, saya percaya. Mari kita semua yang ada, bukan